Terima kasih Pak Haji. Dalam peristiwa apa Nabi Isa menghidupkan atau menunjukkan mukjizatnya kepada umatnya, gitulah ya. Menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta, dan sebagainya. Bapak Ibu, perlu kita pahami dulu bahwa setiap nabi dan rasul itu pasti diuji oleh Allah, oleh umatnya, oleh Allah dengan umatnya. Dulu saya pernah menyampaikan, setiap nabi dan rasul itu pasti diuji. Satu, secara intelektual diuji. Nabi ditanya kan, setiap nabi itu, kamu menyembah siapa? Hari gini kita sudah membuat Tuhan, kenapa kamu percaya sama Tuhan yang lain? Kata umatnya. Kemudian nabi-nabi itu menjelaskan bahwa yang disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah merupakan ujian intelektual. Yang kedua, setiap nabi itu pasti diuji secara fisik dan mental. Tadi secara intelektual, yang kedua diuji secara mental. Kenapa diuji secara mental? Hampir semua nabi itu diusir, Pak. Hampir semua nabi itu diusir. Ayo. Nabi apa yang enggak diusir? Kalaupun tidak diusir, pasti dia yang ditinggalkan oleh umat. Hampir semua nabi, coba aja. Nabi Nuh, dia ditinggalkan umat, segitu banyak umatnya, bahkan oleh anaknya sendiri. Nabi Ibrahim, dia kan pindah ke Ibrani, nyebrang, ya, ke Mesir. Hampir semua nabi itu diusir. Berarti kan itu ujian secara mental, dia kuat nggak, dia sabar nggak. Yang ketiga, setiap nabi itu mesti diuji secara fisik. Makanya setiap nabi itu mesti gagah-gagah, nggak ada nabi loyo. Nabi kurang tenaga, loyo, lemes, letih, lesu, kumaha rek dakwah. Pak, ada Nabi Ayub. Nabi Ayub itu gagah, jangan salah. Nabi Ayub itu nabi yang paling ganteng itu pada masa itu. Ganteng, gagah, kasep, bonghar. Bandana cek orang belah kalian mah satungtung dulu sini. Ya. Ini Nabi Ayub gagah. Diujilah dia dengan penyakit itu. Tapi kan balik lagi pada akhirnya, setiap nabi itu pasti diuji secara intelektual, mental, fisik. Keempat, secara spiritual. Diuji secara spiritual. Nah, di antara ujian spiritual itu, nabi ditanya tentang mukjizat. Sehingga para nabi itu diberikan kemampuan yang luar biasa di luar nalar manusia, namanya mukjizat. Nah, mukjizatnya para nabi itu beda-beda sesuai dengan kebutuhan pada masanya, gitu aja. Nabi Soleh diuji untuk ngeluarin onta dalam dari batu, ya. Nabi Ibrahim diuji dibakar hidup-hidup tapi enggak tersentuh oleh api. Itu kan spiritual, Pak. Nah, Nabi Isa diuji karena waktu itu masyarakat sudah mulai materialis. Nabi Isa itu diuji dengan menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh. Diuji begitu. Nah, minta sama Allah ujian. Nah, jadi kapan, pada saat mana? Pada saat dia diminta oleh umatnya untuk membuktikan bahwa dia itu nabi. Nah, itulah pada saat dia diminta. Ya kalau nggak diminta nggak mungkin. Nabi Musa ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun, kemudian beliau memukulkan apa namanya itu? Tongkatnya ke laut. Akhirnya terbelah laut dan muncul 12 jalan. Kalau besoknya Nabi Musa itu
datang ke laut mukul-mukul itu gak bakal itu, gak bakal belah itu. Maka yang kedua, pada saat mana sebetulnya Nabi pada saat terdesak dan Allah menunjukkan kekuasaan? Pada saat terdesak. Cok isukan setelah diudak-udak gitu ya, dikejar-kejar gitu Nabi. Terus Nabi Musa itu bawa tongkat terus kadinya nanti ke laut belah ulin-ulinan gitu. Wah, mal belah ya. Dan biasanya mukjizat itu satu kali. Nah, Nabi Muhammad zamannya sudah rada modern. Waktu itu puncak kejayaan sastra, Pak. Sehingga Nabi Muhammad mukjizat yang paling besarnya adalah Al-Qur'an. Dan hebatnya ini mukjizat bisa dinikmati oleh semua umat, semua orang. Kita bisa menikmati Quran enggak? Kita bisa enggak menikmati Quran? Bisa, orang kita bisa baca Quran. Tapi mukjizatnya Nabi Isa menghidupkan orang mati. Bapak-bapak bisa enggak menghidupin orang mati? Enggak. Nyembuhin orang buta? Enggak. Tapi kita bisa menikmati atau menikmati apa ya? Menikmati mukjizatnya Al-Qur'an, mukjizatnya Nabi Muhammad. Semua orang bisa baca Quran, bisa memahami Quran, dan bisa mendapatkan barokahnya Quran, yaitu untuk obat, minimal jadi obat galau. Apalagi kalau sudah tahu rahasianya Al-Quran, keren banget. Jadi baik lagi pertanyaannya, saat mana Nabi Isa atau nabi-nabi lainnya menunjukkan mukjizatnya? Ya, dia saat diuji oleh umat. Yang kedua, saat terdesak. Allah pasti menolongnya, karena Allah punya gengsi begini kira-kira, nabiku tidak boleh kalah, gitu loh. Bapak punya jagoan nih, kalau berantem bapak kalah, kalau anak jagoan kita kalah, malu nggak? Ini anak kita didik nih buat jadi jagoan lah, hebat lah, pintar gak apa kayak, ditarungin sama orang gitu, kalah, malu nggak kita? Allah tidak mau nabinya kalah, enggak? Pasti Allah tolong, gitu maksudnya. Masa hambanya abduhu masa kalah? Ya nggak boleh kalah. Ya, kira-kira gitulah, kira-kira gitu. Bisa dipahami Pak ya? Saya kira itu. Udah kalau nggak ada maaf bubar. Cukup. Terima kasih.